Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Di sebuah desa kecil di Brebes, matahari sore menyinari kios cukur sederhana milik Arif. Pemuda 21 tahun itu sibuk merapikan peralatan cukurnya ketika sebuah motor ojek berhenti di depan kios. Dari motor itu, turun seorang wanita berkulit putih dengan rambut pirang keemasan yang tergerai panjang. Matanya biru seperti laut, bibirnya merah segar, dan tubuhnya tinggi semampai. Dia mengenakan dress sederhana dengan topi lebar yang membuatnya tampak seperti turis sejati. "Excuse me, is this a barber shop?" Tanya si wanita dengan logat asing sambil tersenyum sopan. Arif tertegun sesaat. Belum pernah dalam hidupnya ia melihat turis bule datang ke kios cukurnya yang sangat sederhana. Hanya ada kursi kayu, kaca yang sudah sedikit retak, dan poster model rambut ala tahun 2000-an yang sudah pudar warnanya. Yes, maksud saya, iya, Mbak, potong rambut, jawab Arif dengan bahasa Indonesia yang kaku. Ia tidak tahu harus bicara dalam bahasa Inggris atau tidak. Wanita itu tersenyum lalu masuk ke dalam kios. "Yes, trim only," katanya sambil menyentuh ujung rambut pirangnya. Arif mengangguk mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Di luar, beberapa anak kecil mulai mengintip ke dalam kios. Penasaran melihat turis asing di kampung mereka. Arif mulai memakaikan celemek ke tubuh Chloe, nama turis itu. Tangan Arif sedikit gemetar saat tanpa sengaja menyentuh kulit bahu Chloe yang halus dan wangi lotion. Chloe menoleh tersenyum manis membuat wajah Arif memanas. "So, what's your name?" tanya Chloe dengan suara lembut. "Arif," jawabnya singkat. "Oh, Arif, nice name," ujar Chloe sambil menatap matanya. Arif hanya membalas dengan senyum kiku sambil memotong ujung rambut Chloe. Dia mencuri pandang ke leher jenjang wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak. "Where are you from?" tanya Arif, memberanikan diri. "Kanada," jawab Chloe singkat. "Oh, Kanada, jauh sekali." Potongan rambut itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Chloe terlihat menikmati cara Arif merapikan rambutnya. Sesekali dia memejamkan mata sambil menarik napas dalam. Bagi Arif, setiap detik terasa seperti mimpi. Setelah selesai, Chloe berdiri dan melihat hasil potongan rambutnya di kaca kecil yang ada di kios. Dia tampak puas, lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan uang kertas Rp100.000. "Terlalu banyak," kata Arif cepat menolak karena potongan rambut hanya Rp15.000. "Tahanlah, kamu baik," ucap Chloe sambil menyodorkan uang itu dengan senyum hangat. Sebelum pergi, Chloe sempat melirik Arif dan berkata, "Tomorrow, can I come back? Maybe for a massage?" Arif hanya mengangguk dengan wajah memerah. Setelah motor ojek yang membawa Chloe pergi, Arif duduk lemas di kursinya. Ia masih bisa merasakan aroma wangi dari wanita itu. Beberapa pemuda kampung yang lewat mulai menggoda. "Wah, Arif, tukang cukur kelas internasional sekarang. Hati-hati nanti dibawa kabur ke luar negeri." Arif hanya tertawa kecil, tapi hatinya penuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa mau datang ke tempat sesederhana ini? Malam itu Arif tidak bisa tidur. Bayangan wajah Chloe terus terlintas di pikirannya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika wanita itu benar-benar tertarik padanya. Keesokan harinya, Arif sudah bersiap sejak pagi. Ia tak seperti biasanya. Rambutnya disisir rapi, bajunya disetrika dengan wangi, dan sedikit parfum murah ia semprotkan ke lehernya. Hatinya berdebar-debar membayangkan kedatangan Chloe siang ini. Dan benar saja, sekitar pukul 2 siang, motor ojek kembali berhenti di depan kios cukur Arif. Chloe turun dengan senyum manis mengenakan dress putih selutut yang membuat kulitnya terlihat semakin bersinar.
Topi lebar yang ia kenakan kemarin kini diganti dengan kacamata hitam yang bertengger di rambut pirangnya. "Halo Arif," sapanya dengan suara lembut. Arif mencoba menahan senyum kikuknya. "Halo Chloe, mau cuci rambut?" tanyanya. "Yes, and a massage maybe." Chloe mengedipkan sebelah matanya. Arif menelan ludah. Ia tak pernah memijat pelanggan sebelumnya, apalagi wanita bule cantik seperti Chloe. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Arif mulai mencuci rambut Chloe dengan hati-hati. Air hangat yang mengalir membuat Chloe memejamkan mata. Tangan Arif yang kasar karena sering memegang alat cukur, kini menyisir lembut rambut pirang wanita itu. Good," bisik Chloe. Arif hanya diam, tapi dalam dadanya ada percikan panas yang tak bisa ia kendalikan. Setelah selesai mencuci rambut, Chloe berdiri dan berkata pelan, "Arif, can you come to my hotel tonight? You teach me bahasa and maybe more." Arif terperangah. Ia tak menyangka wanita itu akan mengundangnya ke penginapan. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi ada juga rasa penasaran yang membakar. "Oke, jam berapa?" tanya Arif pelan. "Pukul 8 malam, jangan terlambat," jawab Chloe sambil tersenyum menggoda. Malam itu, Arif mengenakan kemeja terbaiknya. Ia meminjam motor temannya untuk menuju penginapan sederhana, tempat Chloe menginap. Hatinya berdebar kencang saat mengetuk pintu kamar bernomor 07. Pintu terbuka dan di sana berdiri Chloe mengenakan duster tipis berwarna merah. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai dan aroma parfum mahal menyeruak keluar dari tubuhnya. "Hai, Arif, you look handsome tonight," ujarnya sambil menarik tangan Arif masuk ke kamar. Di atas meja sudah ada 2 gelas wine dan sepiring buah. Chloe menyuruh Arif duduk di sofa, lalu menuangkan wine ke dalam gelasnya. "Drink, make you relax," bisiknya sambil menyerahkan gelas. Arif meneguk sedikit dan tubuhnya mulai terasa hangat. Chloe duduk di sampingnya sangat dekat hingga Arif bisa merasakan kulit halus wanita itu menyentuh lengannya. "Arif, you know I like you," kata Chloe sambil menatap dalam ke mata Arif. Arif terdiam. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Tiba-tiba Chloe mendekat dan sebelum Arif sempat berpikir, bibir wanita itu sudah menempel di bibirnya. Arif tersentak, tapi tak lama kemudian tubuhnya merespons. Ciuman itu makin dalam, penuh gairah, hingga mereka terjatuh di atas ranjang. Chloe menatap Arif dengan mata yang setengah terpejam. "Don't be afraid, Arif," bisiknya. Malam itu, kamar penginapan kecil itu menjadi saksi. Suara desahan lembut Chloe sesekali terdengar keluar hingga kamar sebelah. Arif yang awalnya canggung, kini sudah larut dalam gelora yang membakar. Keesokan harinya, kios cukur Arif penuh sesak oleh warga yang penasaran. Mereka ingin memastikan apakah benar tukang cukur muda itu membuat turis Kanada hamil. Beberapa wartawan lokal bahkan datang untuk meliput. "Mas Arif, bener enggak kabarnya bule? Itu hamil anak sampean?" tanya salah satu wartawan sambil menodongkan mikrofon. Arif hanya tersenyum kaku. Saya nggak tahu. Tanya saja ke orangnya langsung," jawabnya terbata-bata. Video Chloe menggandeng Arif di pasar kemudian viral di TikTok dengan jutaan views. Netizen heboh memberi komentar, "Salam hormat untuk tukang cukur Brebes level dewa. Bule 43 tahun dihamili pemuda 21 tahun. Mantap jiwa. Kapan jadwal ke Kanada, Bang Arif? Jangan lupa kami warga Brebes." Chloe sendiri tidak peduli dengan gosip itu. Ia justru makin sering menunjukkan kemesraan dengan Arif di depan umum. "Arif, want to come with me to Canada after baby born?" katanya suatu malam. Arif terdiam lagi. Ia harus memilih antara tetap tinggal di kampung sebagai tukang cukur atau ikut Chloe ke Kanada untuk memulai hidup baru. Malam itu, suasana rumah Arif mencekam. Ayah dan ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang.
Sementara Arif hanya bisa berdiri di depan mereka dengan kepala tertunduk. Kau itu masih muda, Arif. Mau jadi apa kalau punya anak sama bule itu? Bentak ayahnya. Tapi, Pak, saya sayang sama Chloe. Jawab Arif pelan. Ibunya ikut bicara dengan nada lirih. Nak, ibu enggak mau kau dibodohi. Kalau dia nanti pulang ke negaranya, kamu ditinggal. Bagaimana nasibmu? Arif hanya diam. Di dalam hatinya terjadi pergolakan hebat. Ia memang sayang pada Chloe, tapi dia juga takut jika hidupnya akan berubah drastis. Chloe menghadapi warga kampung. Keesokan harinya, Chloe datang ke rumah Arif. Wanita pirang itu mengenakan dress biru, dan perutnya sudah mulai terlihat sedikit buncit. Di depan rumah Arif, beberapa ibu-ibu kampung berkumpul sambil berbisik-bisik. Itu loh bule yang katanya dihamili Arif. Ya Allah, sampai ke sini dia. Chloe berjalan percaya diri sambil menggandeng Arif. Ia menunduk sopan kepada orang tua Arif. Pak, Bu, saya datang untuk bicara baik-baik, katanya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ayah Arif menatap tajam. Kau mau apa? Tanyanya ketus. I love Arif. I want to marry him and take him to Canada, ucap Chloe dengan suara lirih. Ayah Arif terdiam sesaat. Ia tak menyangka wanita asing itu begitu serius, sementara ibunya mulai meneteskan air mata. Keputusan besar. Malam itu di penginapan, Arif dan Chloe duduk berdua. Arif terlihat gelisah. Chloe, I'm confused. If I go to Canada, I leave my family, my life here, katanya pelan. Chloe menggenggam tangan Arif erat. I promise new life. You, me, and the baby, ucapnya sambil menatap mata Arif dengan lembut. Setelah diam beberapa saat, Arif akhirnya menghela napas panjang. Okay, I'll go with you, katanya mantap. Chloe tersenyum lebar lalu memeluk Arif erat. Thank you, you make me happy, bisiknya. Akhir kisah viral sampai dunia internasional. Beberapa bulan kemudian, foto Arif dan Chloe bersama bayi laki-laki mereka yang baru lahir muncul di Instagram. Arif tampak gagah mengenakan jas saat menemani Chloe di rumah sakit di Kanada. Caption foto itu berbunyi, dari kecil barbershop di Brebes ke cerita cinta di Kanada. Welcome baby Kevin. Netizen kembali heboh. Plot twist, tukang cukur Brebes bikin netizen menangis bahagia. Kisah Arif dan Chloe pun menjadi inspirasi banyak orang bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari kios cukur sederhana di kampung.